Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pecinta otomotif. Jumpa lagi dengan kita. Kali ini kita ingin coba menjelaskan sesuatu yang sederhana, tetapi ini penting untuk kita ketahui bersama, apalagi bagi rekan-rekan mekanik pemula, yaitu konsep kerja dari kopling otomatis. Ya, kita sebenarnya sudah sering sekali ya melihat, menonton, atau membaca, termasuk channel kami sendiri juga membahas seperti apa contoh pergerakan pada bagian kopling otomatis, atau istilah lainnya itu gaya sentrifugal pada kopling otomatis. Nah, kali ini kami akan coba menunjukkan dengan cara yang sederhana supaya lebih mudah dipahami seperti apa pergerakannya itu ketika koplingnya tersambung dan ketika kopling itu terputus. Nah, kita akan coba tunjukkan dengan cara menggunakan alat peraga yang sederhana yang kami buat sendiri ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa lebih mengerti ternyata bentuk pergerakannya seperti itu gitu. Sudah kita pasang ya, jadi nggak ada rahasia apa-apa di sini ya. Kita tempatkan seperti ini ya, kita putar pelan-pelan dulu. Oke, jadi tadi pas lagi muter pelan-pelan ini pemberatnya jadi kayak berdiri gitu ya, jadi rata gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan coba lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Oke, kita akan coba peragakan dengan menggunakan ember ataupun baskom ini ya. Kita akan lihat seperti apa sih bentuk pergerakannya di sini. Kita umpamakan ini mirip dengan bagian kopling, ini akan kita putar secara perlahan dulu. Nah, posisi ini kita anggap kondisi langsam. Putaran sudah terjadi, gaya sentrifugalnya muncul tetapi masih lemah, mangkok belum ikut berputar, artinya motor belum bisa ikut bergerak ya. Berikutnya kita akan coba tingkatkan putaran dari bor ini atau poros sengkolnya. Kita akan lihat ya. Nah, sekarang pemberatnya sudah menyentuh pinggiran ember ini, atau dengan kata lain pada tipe kopling sentrifugal ini mangkoknya sudah agak ke bawah ya. Berikutnya kita akan tingkatkan lagi putarannya menjadi lebih tinggi. Nah, tadi pas kita lagi melakukan putaran tinggi, ternyata pemberat ini menyentuh ke bagian pinggir ember dan juga bisa membawa ember ini untuk ikut berputar. Nah, lalu ketika putarannya saya turunkan dari tinggi tadi ke rendah, gaya sentrifugalnya mengecil, atau yang terjadi justru gaya sentripetal, yaitu pemberat ini kembali ke titik semula sehingga penyambungan menjadi terputus kembali, jadi tidak lagi berhubungan ya. Jadi gayanya berubah menjadi kebalikannya. Nah, putaran awal ataupun langsam ini masih dekat ya, jaraknya dari titik tengah tidak terlalu kembang, masih segini. Jadi nggak nempel ke bagian pinggir ember. Ketika kita putar lebih tinggi, dia mulai nempel, ya, mulai nempel. Nah, ini cukup kuat ya, karena elastis karetnya cukup keras ini. Ya, mulai bergerak, mulai menyentuh. Kita bisa lihat di sini ada bekasnya. Ya, lalu kita gas lebih tinggi lagi, dia menempel semakin kuat dan juga memiliki daya tarikan ataupun daya menggerakkan ya. Jadi embernya tadi kita lihat seperti ikut berputar karena memang ditarik ataupun digerakkan oleh pemberat ini. Nah, seperti itu. Lalu ketika kita turunkan putaran mesin, maka kembali terjadi deselerasi dan putaran pun menjadi terputus kembali ya. Hubungan terputus kembali. Ya, tadi sudah kita lihat di bagian percobaan yang kami lakukan pada media bor dan ember tadi. Nah, kalau kita coba jelaskan sekali lagi ya ke bagian kopling sentrifugal ini atau kopling otomatis itu, kejadiannya jadi seperti ini.
Lalu kita naikkan putarannya pelan-pelan. Lalu kita naikkan lebih tinggi lagi. Kita buka lagi murnya biar kita jelaskan bagian dalamnya. Ini mungkin perlu saya tambahkan informasinya karena beberapa rekan-rekan penonton ada yang bertanya, saya masih bingung kenapa kok nggak langsung berputar sumbu bagian rodanya ketika puli ini sudah bergerak memutar bagian puli belakang katanya. Nah, oke. Jadi ini bisa kita lihat seperti ini ya. Antara sumbu dengan puli sekarang itu nggak ada hubungan. Artinya nggak dalam posisi tersambung. Kenapa? Jadi ini sumbu kan nyambungnya ke bagian gigi rasio di dalam yang akan meneruskan gerakannya itu ke roda. Nah, ini kita bisa lihat nih nyambungnya ke roda. Ini puli itu kan ada bearingnya. Bearing itu ya semacam bantalan atau lahar ya, kalau di bengkel orang bilang lahar. Lahar itu kan nggak bisa nggak ikut gitu ya. Artinya dia bisa membantu memisahkan antara dua buah putaran gitu. Nah, ini kita lihat di sini ada lahar. Ya, ini lahar di bagian yang luar. Ini ada satu lagi lahar bagian dalam. Nah, ini. Jadi walaupun puli set ini nempel atau tersangkut ke bagian sumbu seperti yang kita lihat ini, tetapi putaran ini nggak akan langsung mempengaruhi sumbu. Artinya kalaupun ini saya tahan, ini saya gerakkan, dia nggak akan ke bawah gitu, karena dibantu oleh bantalan tadi, dipisahkan putarannya, yang akan bisa mengakibatkan terpindahkannya putaran dari puli ini ke bagian sumbu hanya kalau mangkok ini kita pasang, lalu kampas ini nempel ke mangkok, maka sumbu ini akan dibawanya berjalan. Karena kita bisa lihat ulir yang ada di sini itu terpasang seperti ini. Nah, ini. Nah, gitu. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kita bisa lihat posisi awalnya kampasnya di tipe motor ini seperti ini, ya. Kalau kita lihat di motor lainnya mungkin lebih kecil ya modelnya. Ini motor tipe Yamaha Miyoji, lebih kecil. Ini punya Suzuki Spin agak lebih lebar. Tapi intinya posisi ini adalah kondisi kampas belum mengembang. Buktinya kita bisa masukkan mangkok ini, ya, seperti ini, dan tidak ada terjadi hambatan ataupun hubungan putaran. Jadi masih loss. Artinya kampas dengan mangkok itu belum bersentuhan. Ya, kita bisa lihat di sini antara mangkok dengan kampas itu belum bersentuhan. Ya, kita bisa lihat ya. Nah, kalau kita naikkan putarannya nanti barulah akan muncul gaya sentrifugal dan ini akan menyentuh ke mangkok ini. Nah, oke, saya akan membuka lagi di sini sepinya, lalu kita lihat seperti apa di bagian dalam. Ya, ini saya udah buka penutupnya di sini. Kita bisa lihat ada per, ya, kampasnya. Nah, kalau kita pasang ya, umpamanya ini kita pasang seperti ini dulu. Pada saat puli kita putar ataupun puli ini mendapat gerakan dari batting, putarannya seperti ini kurang lebih, ya. Nah, kalau putarannya masih pelan, ini per masih lumayan kuat untuk menahan kampas supaya tidak terdorong keluar atau terlempar keluar. Tapi kalau putarannya diperkuat atau dipertinggi seperti percobaan kita tadi, kampas ini mulai keluar lebih jauh karena per pun pelan-pelan tidak tahan lagi untuk bisa mempertahankan posisi kampasnya. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Jadi mulai mengembang. Nah, gitu. Semakin kuat kita menggas ataupun menaikkan RPM, maka kembangnya ini pun semakin lebar atau mentok sampai ke bagian pinggiran mangkok, ya. Sehingga kampas tadi menjadi seolah-olah menempel dan menarik mangkok ini dengan cukup kuat. Seperti itu. Oke. Nah,
ada satu yang mau saya tunjukkan, tapi ini sebenarnya tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan atau tidak diperhitungkan dengan benar-benar matang. Saya akan lepaskan per ini. Kita akan lihat nanti ketika kita putar, apakah kampas ini masih bisa duduk di tempatnya atau langsung terlempar keluar, atau ketika kita turunkan putaran mesin, apakah kampas ini masih bisa balik lagi ke posisinya. Ya, kita akan pasangkan kembali kampas ini ke bagian dudukannya, tapi saya balikin ya supaya lebih jelas kelihatan pergerakannya. Kita pasang juga per CVT ini. Oke, jadi ini sudah kita pasangkan, memang belum terlalu kuat. Kita tujuannya hanya untuk menguji aja sebentar ya, jadi tidak boleh dilakukan terlalu lama karena ini sangat berisiko kalau kita tidak lakukan dengan hati-hati. Jadi saya ini pasangkan baltingnya dulu ke sini. Ini posisinya sudah kita pasangkan. Memang dengan posisi yang agak berbeda, yaitu ini kita balikkan. Ini murnya sudah kita pasang juga, pernya sudah kita pasang, tetapi per bagian kampasnya tidak kita pasangkan. Nah, kita mau lihat aja sih seperti apa ketika ini diputar atau mendapat gaya putaran, apa yang terjadi pada kampas yang kita lihat ini. Nah, jadi tadi kita lihat begitu mesinnya saya nyalakan, putaran kuras terjadi atau poros engkolnya berputar, diteruskan dengan balting ke bagian puli belakang. Sebenarnya putarnya masih ringan ya, belum terlalu tinggi. Kondisinya tuh bisa dibilang langsam atau idle, sekitar 1400 atau 1500 rpm. Ternyata begitu berputar, ini kampas langsung terlempar keluar seperti ini. Nah, langsung terlempar keluar. Kenapa? Karena ternyata walaupun pelan, gaya sentrifugalnya sudah cukup kuat untuk melempar kampas ini keluar. Nah, kalau nggak ada pernya, nggak ada per yang ini, kita pasang, pastinya ini langsung ke bawah ya, mangkok ini pasti langsung ke bawah. Nah, disitulah dibutuhkan adanya per ini untuk menjaga pada RPM berapa dibutuhkan tersambungnya putaran, atau pada saat kapan dibutuhkannya pergerakan itu dimulai. Nah, jadi per ini yang menentukan. Seandainya kita kasih per yang lemah, baru dinyalakan, barangkali mangkoknya udah ikut bergerak dan bannya langsung muter. Sementara kita kan nggak mungkin juga langsung nyalain motornya langsung jalan gitu kan, nggak mungkin. Kita harus standby dulu atau langsam dulu ketika kita baru mau jalan. Kita naikkan putaran mesinnya secara perlahan dan ini mulai membuka sehingga menyentuh ke mangkoknya. Nah, terjadilah pergerakan pada sepeda motornya. Kita lanjutkan, saya akan pasangkan per yang kita sebutkan tadi ya. Nah, kita mau lihat pula seperti apa reaksinya kalau pernya terpasang. Ini pernya sudah kita pasang kembali ya. Kampasnya juga dalam posisi sudah mengucut kembali ya. Kita bisa tes dengan cara memasukkan mangkok ini. Artinya memang kampas ini tidak mekar ya dalam posisi ke dalam. Nah, kita akan nyalakan dan pastinya ini harus dilakukan dengan hati-hati karena memang cukup berisiko. Kondisi langsam. Nah, tadi kita udah lihat awalnya di kondisi nggak pakai per, begitu mesin dinyalakan, kampasnya langsung mekar dan nggak bisa balik lagi. Di posisi ada pernya, kampasnya tadi kita lihat awalnya standby di dalam, lalu kita nyalakan, nggak langsung mekar. Kita naikkan putaran mesin, dia membukanya sedikit aja, sedikit ya. Jadi masih terjadi pergerakan ya, mungkin seperti ini, mekar tapi balik lagi karena ditarik oleh per yang tadi kita lihat. Nah, jadi cara dia terhubung dan terputus sebenarnya dengan metode seperti ini ya. Ketika putarannya pelan, dia akan tertarik oleh per sehingga antara kampas dengan mangkok terpisah kembali. Tapi kalau kita naikkan putaran mesin, maka kampasnya mekar lalu nempel di bagian mangkok, maka gerakannya akan tersambung.
Nah, itulah konsep yang digunakan pada bagian kopling otomatis ini. Demikianlah konsep kerja dari kopling otomatis yang diterapkan pada mesin sepeda motor. Nah, jadi dengan tayangan ini kita berharap tentunya rekan-rekan mekanik pemula ataupun rekan-rekan pelajar itu bisa semakin paham dan mengerti ternyata cara terputus dan terhubungnya kopling di bagian kopling otomatis tersebut adalah seperti tadi. Sampai jumpa di video kami yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.